Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Abdullah Salim Mbah Mudah, Mas Fahmi, asmane siapa itu? Pak Umar Salim, juga Mas Fahad, ya Abdullah ya. Dan semua jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat umur panjang, sehat lahir batin, rahmat mudah urusan, lancar rezeki, dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sungguh Bapak Abdullah Salim Mbah Mudah ini sangat cerdas. Tahu saya di Jember, saya memang jadi ketua Dewan Hakim MTQ Jawa Timur ini selama sampai hari Jumat nanti. Langsung dicegat oleh beliau. Karena memang beliau akrab dengan saya sejak lama, apalagi Mas Fahmi sudah sejak dulu kala. Syukur alhamdulillah bahwa saya bisa bertemu silaturahim dengan panjenengan semuanya bil wasilati Ustadz Abdullah Salim Mbah Mudah. Dan saya salut ya, masjid ini molek sekali, indah sekali, enak sekali untuk berjamaah. Alhamdulillah. Saya Ahmad Zahro ya. Ingat ya, Zahro itu ada 3 macam. Supaya tidak keliru saya jelaskan. Ada Zahroh dengan tak marbutoh, itu mu'annath, perempuan, maknanya bunga, dan itu bukan saya. Ada Zahro dengan hamzah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu dengan hamzah juga mu'annas, perempuan, maknanya berbunga-bunga, itu pun bukan saya. Nama saya Zahra dengan alif mustaqimah wa qa'imah, alif lurus dan berdiri, alifnya alif nama saya. Kalau alif alif saya enggak berdiri. Alifnya mustaqimah wa qa'imah, berdiri tegak, itu mudzakkar, laki-laki, maknanya cemerlang, dan itu nama saya. Walaupun orangnya kusam tapi namanya cemerlang. Dan hakikatan isman walughatan wahkotan, nama bahasa maupun hakikat, saya adalah laki-laki. Anak saya laki-laki semua. Itu ini anak saya terakhir ini baru datang dari studi di India, laki-laki. Jadi saya benar-benar laki-laki. Banyak yang salah paham atau salah persepsi kalau Zahra itu pasti wanita. Tidak. Sama dengan Nur juga laki-laki bisa, perempuan bisa. Banyak ya. Baik, itu soal nama. Saya memang dari Surabaya, sudah pensiun sekarang, umur 70 tahun. Jadi profesor kan pensiunnya umur 70, bulan Juni hari tahun ini genap persis pensiun saya dari ASN. Dari Allah Subhanahu wa taala kita tunggu saja, semua adalah nunggu pensiun dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya bisa pensiun dengan bahagia, pensiun dengan selamat, dan pensiun dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mendapat amanat dari Ustadz Abdullah Salim dan Mas Fahmi untuk memberi, ya bukan ceramah ya, katakanlah
bagaimana saya mengurai tentang teladan hidup Nabi atau napak tilas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini masih bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau. Entahlah niat memperingati atau tidak itu terserah, itu faham masing-masing, tapi yang jelas niat kita hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi, menunjukkan bukti kepada Allah bahwa kita sore ini berkumpul di sini dalam rangka menunjukkan kita semuanya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan memperingati perjuangan beliau, dengan meneladani apa yang ditampakkan, apa yang diajarkan, apa yang dituntunkan oleh beliau. Misi utama saya sejak tahun 2002 saya mengelola Masjid Al-Akbar itu adalah bagaimana supaya umat Islam itu rukun, entahlah NU atau Muhammadiyah atau apa, pokoknya ikut Nabi, rukun. Nah, dari ribuan keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saya simpulkan menjadi 3 kesimpulan. Keteladanan, kita semuanya berusaha berjuang menurut kemampuan kita masing-masing untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meneladani Rasulullah, saking banyaknya teladan beliau, tentu kita harus tengok kemampuan masing-masing. Pertama, uswah ta'abudiyah, keteladanan Rasulullah yang terkait dengan ta'abudi, dengan ibadah. Ini tidak boleh ditambah, kalau dikurangi tergantung, tapi tidak boleh ngarang sendiri. Soal ibadahnya harus plek, ada patronnya dari Rasulullah, ya contoh itu. Saya berulang kali menguji disertasi tentang bid'ah. Bid'ah itu hanyalah sesuatu yang bisa ditempelkan pada ibadah mahdhah. Jadi kalau kita misalnya melakukan ibadah lalu karangan sendiri, ya bid'ah namanya, karena tidak cocok dengan patron Rasulullah. Tetapi yang perlu kita sadari dan maklumi semuanya, patron Rasulullah, contoh dari Rasulullah terkait ibadah itu bermacam-macam, beragam, bukan seragam. Panjenengan bisa doa iftitah, itu ada yang kabirau, ada yang inni wajahtu, ada yang wajahtu, ada yang Allahumma ba'id, dan ada 12 macam. Panjenengan hafal berapa? Satu pun kadang-kadang tidak terbaca, itu pun tidak apa-apa, asal gak ngarang dewe. Itu saya sudah melihat literatur yang terkait dengan doa iftitah ini, subhanallah, aku dewe gak hafal. Tapi yang terpenting adalah kesadaran ini dari Rasulullah. Contoh ini beragam, bermacam-macam, bukan seragam. Yang seragam ya jumlah rakaat misalnya atau waktu sholat itu seragam, tapi bacaan iftitah itu beragam. Kemudian takbir ya gitu, ada yang Allahu Akbar, yang begini ini di India gitu, ngeten tuh. Tidak boleh terlalu bawah ya. Ya begini, ini benar, ini juga dari Rasulullah, ini mazhab Hanafi. Allahu Akbar, begini, lepas ya. Saya lama di utara, di Afrika Utara, mazhab Maliki ya begini, istal namanya, dilepas, tidak sedakep, nek perlu nolah-nolah ya gak apa-apa, karo mlaku juga apa-apa, mazhab Maliki begitu. Dan itu dari Rasulullah, bahkan mohon maaf penyanyi tidak tersinggung. Kalau dari segi dalil yang paling kuat yang begini ini amal Ahlul Madinah sebelum
masuk mazhab Hambali sekarang. Mazhab Maliki di Madinah dan amal ahli Madinah semua sahabat sholatnya begini, tidak ada yang begini. Begini semua. Kalau kekuatan dalil tapi semuanya toh mengambil dari Rasulullah. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau diputar gini tidak ada matanya itu. Ya kadang-kadang ngengkel Allahu Akbar gini putar gini terus gini. Enggak, mazhab Syafi'i itu begini Allahu Akbar ke dada ke jantung sebelah kiri, agak ke kiri. Kalau memang penjenengan ngaku mazhab Syafi'i, sholatnya ya harus begini. Ini juga dari Rasulullah, ini benar. Mazhab Hambali Allahu Akbar, udel. Kalau penjenengan lihat Imam Masjid Madinah, Masjid Nabawi mesti begini semua. Mengapa? Bukan enggak ikut Rasul, ikut Rasul dari jalur mazhab Hambali. Yang enggak ada itu gini loh. Nah. Enggak ada. Ini ngarangnya bid'ah. Ya. Sudah. Jadi ini kalau kami terangkan ribuan contoh-contoh dari Rasulullah yang ternyata bermacam-macam. Tadi ada yang alhamdulillah keras langsung bismillahnya pelan atau enggak baca bismillah sama sekali. Tetap sah. Benar dari Nabi. Yang baca alhamdulillah juga benar. Yang baca bismillah keras juga benar. Jadi tidak ada yang bisa kita serahkan. Pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina tidak apa-apa, sama-sama sahnya, sama-sama benarnya. Walaupun memang yang pakai Sayyidina itu tentu bukan dari Nabi langsung, karena Nabi maksud nyebut awak dewi Sayyidina, tapi dari para ulama demi menghormati Nabi, menghormati saja bukan menyembah. Baik, itu ta'abudiyah. Masih banyak lagi sebenarnya soal sujud saja. Doa sujud itu saya pernah meneliti 15 macam. Bukan meneliti saya, ada orang meneliti, kemudian saya sebagai reviewer penilai, kemudian saya ketahui bahwa doa sujud itu ada 15 macam. Ada subhan rabbiyal a'la, ada subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, ada subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, ada sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu wa bi hauli wa quwwati fatabarakallahu. Ada 15 macam. Penjenengan hafal berapa? Mungkin hafal satu, itu pun kadang-kadang tidak dibaca. Tidak boleh doa-doa yang diajarkan Nabi ini untuk tanda ormas. Subhan rabbiyal a'la, Muhammadiyah. Nek subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi NU. Nek subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir PKS. Nek Golkar piye? Nek waduh ndak bisa begitu. Ini semua dari Nabi, terserah pilih yang mana. Dan kalau ini saya ceritakan semua bacaan sholat itu bermacam-macam bacaannya itu. Kecuali Fatihah saja, yang lain bermacam-macam. Yang Fatihah mesti sama. Itu pun juga ada yang mewajibkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu nafas. Itu mazhab Syafi'i. Ada yang dua nafas, itu mazhab Hanafi dan Maliki. Dan begitu banyaknya orientasi yang terkait uswah ta'abudiyah. Pada intinya adalah umat Islam yang tersebar di seluruh dunia ini mendapat bimbingan dari Nabi bermacam-macam sama benarnya, karena masing-masing sesuai dengan kitabnya atau gurunya, dalilnya. Duting ya gitu. Kalau Hanafi di India, Hanafi kan, Hanafi itu tidak duting. At-tahiyat itu tidak duting, ya begini. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, latok. Duting kok diirit. Oh jangan, itu juga dari Nabi. Mazhab Maliki begini. Sejak awal at-tahiyat itu terus duting. Itu juga dari Nabi. Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau sholat itu jangan ngelirik kancane. Ben gak iki NU iki Muhammadiyah iki. Ndak ada sholat NU itu ndak ada. Sholat Muhammadiyah juga ndak ada.
Sholat PKS apalagi. Sholat Golkar gak ono. Jadi intinya semuanya tuntunan Nabi, uswah Nabi, perjuangan Nabi untuk membimbing umatnya yang luas ini, lalu diberi pilihan-pilihan. Beberapa memang seragam tapi sedikit, yang banyak beragam. Itu harus kita sadari untuk apa? Untuk modalitas kita bergaul. Jadi kalau sholat itu jangan lirik kancane, wah iki apa iki sholat iki apa iki. Ndak usah lah, masing-masing pede dengan dirinya sendiri. Yang at-tahiyatullah bener, yang at-tahiyatul mubarakatuh bener. Nek sing gak maca gak bener, soal iku wajib harus dibaca. Tapi nek syahadat asyhadu an la ilaha illallah ya ndak boleh ini. Ini bid'ah. Karena Nabi tidak pernah menunjukkan begini, walaupun ini paling bagus menurut persepsi kita, tapi tidak boleh untuk syahadat. Ya jadi asyhadu an la ilaha illallah ya ndak boleh. Kecuali jarinya hilang tinggal satu ini. Ini penting menurut saya. Bagaimana kita walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai NU atau sebagai Muhammadiyah atau sebagai apa saja, sudahlah dalam hal bergaul kita satu, kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu dulur, bukan tetangga, bukan konco. Gusti Allah sendiri yang deklarasi ini 15 tahun yang lalu di surah Al-Hujurat ayat 10 itu. Ikhwah, dulur antara saya dengan Pak Abdullah Salim dengan penjenengan semuanya, dulur seiman. Agar kita bertakwa, maka agar kita bisa membuktikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa, bersatu. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Kalau ingin dirahmati Allah, bersatu, bukan cerai-berai. Iyalah, menjadi pengurus NU silakan, menjadi pengurus Muhammadiyah silakan, tapi dalam bergaul saudara, apalagi dalam ibadah, jangan dijadikan sebagai tanda seorang Muhammadiyah, seorang NU enggak. Ini semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uswah ta'abbudiyah. Perjuangan keteladanan beliau yang terkait dengan ibadah. Maka dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayolah kita satukan persepsi ini. Kalau amaliyah tetap berbeda, iya, tapi persepsi, maksud saya anggapan bahwa kita ini bersaudara gitu loh. Bahwa saya dengan Mas Fahmi mungkin banyak berbeda dalam amaliyah, mungkin beliau tidak mau kosor ini tadi kok, padahal saya mau, padahal beliau baru datang ya jauh, ya tidak apa-apa, tidak kosor tidak apa-apa. Dan saya kosor, saya manfaatkan rukhsah, ya sama-sama benar, sama-sama boleh, sama-sama bagus. Uswah ta'abudiyah. Yang kedua uswah ijtimaiyah. Keteladanan Nabi terkait kemasyarakatan. Ini lebih luas lagi. Dan tidak bisa ditempeli bid'ah. Tolong ini penjelasan catat. Jangan menempelkan bid'ah pada uswah ta'abudiyah. Yang bisa ditempeli bid'ah hanyalah uswah ubudiyah atau ta'abudiyah. Uswah ijtimaiyah luas sekali. Ya sunnah, ya bagus. Dicontoh boleh, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting jangan menganggap yang berbeda itu lalu salah. Tidak. Contoh gampangnya, mudahnya poligami ya, itu yang menarik ya. Ibu-ibu jangan tersinggung. Ini saya berbicara contoh bagus sekali itu. Tahun 2008 itu Agim nikah lagi. Wah, rame kabinet lalu rapat kabinet Kesra. Saya tahu itu Pak SBY ngadakan rapat hari Senin tahun 2008 itu bahas poligami. Langsung saya WA ke Bu Ani, Bu, Pak SBY jangan banter-banter mengecam
poligami nanti akan berhadapan dengan para ulama. Katanya ulama itu benar-benar ulama kalau lebih dari satu katanya, tapi saya juga tidak. Jadi katanya yang penting gini, Bu SBY saya beritahu jangan banter-banter melawan poligami. Wong yang berzina banyak, ya. Lalu yang poligami lalu dibahas kenapa? Tanya Bu SBY bilang, oh ini kan Pak SBY sebagai presiden pengemban amanat undang-undang, ini kan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004 begini. Oke Bu, itu saya sudah hafal soal itu. Tapi soal bagaimana kemasyarakatan Pak SBY. Weh, setelah ngengkel banyak ya, Bu SBY lalu saya bilang, Bu, nikah lagi itu kira-kira sama dengan sate kambing. Sate kambing itu halal atau haram? Halal. Tapi mengharamkan sate kambing dosa. Poligami halal. Kalau mengharamkan poligami dosa. Tapi tidak mau makan sate kambing boleh. Tidak mau dipoligami boleh. Tapi nek mengharamkan poligami jangan. Nah, contoh bagus itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi SAW, ketika Sayyidina Ali suaminya mau nikah lagi, beliau merengut niku cemerut. Lalu madul bapaknya siapa? Tentu Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah kawin banyak atas perintah Allah SWT. Tapi ini madul, Mas Ali pada nikah lagi. Lah kon ya apa gitu kan Nabi. Tidak mau saya. Kon rene Ali. Betul. Panggil lalu Sayyidina Ali menghadap Nabi. Jadi arep nikah lagi ya. Ini bahasa saya tapi bahasa Nabi tentu lebih santun. Ini bahasa saya untuk ya Surabaya. Jadi kon arep rapi meneh ya. Nggih. Lah Fatimah piye? Kelihatannya enggak mau dia. Langsung man adza Fatimah faqad adzani. Siapa yang nyakiti hati Fatimah sama saja nyakiti hati saya. Sayyidina Ali langsung mengkeret. Ya mengkeret sak wonge bisa. Sayyidina Ali sekualitas beliau akhirnya ndak jadi karena Siti Fatimah ndak mau. Niki ibu-ibu nggih ngoten. Ya, ibu-ibu boleh merengut, ndak usah mau, ndak apa-apa, tapi jangan menentang poligami sebab poligami itu ada ayatnya. Surah An-Nisa ayat 3 itu ada sunnahnya. Nabi SAW itu istrinya 14, yang satu zaman 9. Atas perintah Allah, tolong dicatat itu. Bukan karepe Nabi. Wong istri Nabi itu tidak ada yang punya anak. Ya katakanlah sebagai istri, tapi entahlah bagaimana yang punya anak itu hanya beberapa saja. Bukan karena nafsu, bukan karena biologis, bukan. Tapi zaman itu memang penguasa itu harus beristri banyak. Sungguh loh Mas Fahmi. Jadi Raja Roma, Kisra Persia, kemudian mana Ethiopia itu semua beristri banyak dan masih ada selir. Nabi Sulaiman berapa? 300, bahkan wakilah 1000. Lah 1000 koyo apa le ngumpuli. Tapi itu cermin zaman sekarang. Saya di Arab kan agak lama. Orang yang laki-laki yang terhormat itu, maaf ya Mas Fahmi, di sana loh, Kak, di sini loh ya. Yang nikah lagi, bener, yang gagah, yang perkasa, yang katakan bergengsi itu yang punya istri lebih dari satu di sana. Entah kalau di sini bagaimana. Tapi prinsipnya harus kita sadari itu ajaran Islam. Tidak tercela, bahkan nikah lagi itu hukumnya sunnah, Bu. Hukumnya sunnah, hukum dia. Tapi penjenengan tidak mau sunnah juga tidak apa-apa. Tapi tidak mungkin Nabi melaksanakan sesuatu itu bukan sunnah, tidak mungkin. Atau hanya mubah itu tidak mungkin.
pasti hukumnya minimal sunnah. Maka para sahabat juga berusaha mengikutinya, para ulama mengikutinya. Tapi kalau di sini tidak ada yang mengikuti ya tidak apa-apa. Jadi itu sunnah ijtimaiyah contohnya gitu. Kalau bisa mengikuti ya bagus. Ya, jadi bagaimanapun kita sebagai umat Muhammad SAW, pedoman kita adalah Al-Quran, Al-Hadis. Al-Hadis itu sunnah fi'liyah dan qauliyah, tindakan dan ucapan Nabi, dan itu dilakukan Nabi. Dan ternyata Nabi juga memberi syarat untuk umatnya, selain membatasi 4 juga syaratnya harus adil. Wah itu sulit itu, adil, kemudian mampu. Lah kata mampu itu mampu fisik juga mampu ekonomi. Jadi jangan main-main ya. Ini sunnah memang, tapi untuk melaksanakan tidak mudah. Dan ibu-ibu boleh tidak mau. Asal jangan mentang. Saya terus terang saya pernah bertengkar dengan salah seorang istri presiden ya, waktu itu. Tengkar karena dia menentang dengan spanduk anti poligami gitu. Ya salah satu ya tokoh lah ya. Saya balikkan, berarti anti Al-Quran, berarti anti sunnah, berarti anti ijma ulama. Mumpun niki sunnah ijtimaiyah, boleh ditiru asal sesuai dengan tuntunan, dan boleh tidak ditiru. Umumnya tidak ada yang berani kecuali aku dewi gak wani kok Mas Wami itu. Pun yang ketiga, uswah tsaqafiyah. Nah ini uswah tsaqafiyah itu keteladanan yang terkait dengan budaya. Lebih luas lagi, lebih luas dari ijtimaiyah, lebih luas lagi. Dan sifatnya budaya ya, sesuai dengan lokasi masing-masing. Nabi orang Arab. Kalau pakaian jubah memang pakaian Arab. Kita boleh pakai pakaian seperti Mbah Muda Salim, seperti Ustadz Abdullah Salim, seperti saya misalnya. Tapi kalau pakai seperti penyanyi juga boleh. Nabi tidak pernah pakai sarung. Iya tuh. Nabi tidak pernah pakai sarung. Apa pakai sarung bid'ah? Tidak. Itu kreasi atau inovasi. Nabi tidak pernah pakai kopiah hitam. Nabi tidak pernah pakai batik. Apalagi celono. Tidak pernah. Misinya Nabi yang penting menutup aurat. So acaranya sesuai dengan budaya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyalahkan, oh nggak pakai jubah itu berarti tidak sunnah. Enggak. Itu tsaqafiyah. Nabi orang Arab, makanannya tentu makanan Arab biasanya. Kalau saya di Arab dulu, roti kurma. Yang paling menonjol itu roti dan kurma. Maka ada hadis Nabi kalau dahar dengan 3 jari. Kenek dijikuk kurma jikuk telung, dicetelui kenek. Roti 3 jari. Lah nek jeneng grendul. Soto Lamongan ya opo? Jadi makanan pun ya katakanlah kalau penjenengan makan kurma sunnah ikut Nabi ya silakan. Tapi yang tidak makan kurma itulah jangan dicela. Wah, kon gak sunnah, kon mangan sego iku gak sunnah iku. Oh, enggak bisa begitu. Sesuai dengan kebiasaan masing-masing, budaya masing-masing. Oleh karena itu dalam hal Islam ini kalau kita tahu ajaran Nabi SAW itu mesti jembar dodoni adem sirai. Karena apa? Islam itu luas dan luas wawasan, luas pergaulan. Jadi ojo kereng-kereng ya. Jadi orang Islam itu ojo kereng-kereng karena dalam ajaran Islam sendiri begitu beragam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, berulang kali dimanapun saya sampaikan bahwa ukhuwah itu adalah misi Nabi. Salah satu misi kemasyarakatan Rasulullah adalah ukhuwah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.
para muhajirin dan ansor, penduduk asli Madinah, muhajirin penduduk Mekah, dipersaudarakan. Sampai-sampai ada yang istrinya banyak, terus ditawani kancane gak duwe, kaum Mekah gak duwe bojo, ambil saja istri saya, terus sampean pilih yang mana. Iku wong Arab kono, nek wong kene gak mungkin. Istri ditawarkan, terserah pilih yang mana. Siapa, Abdurrahman bin Auf ditawani juga. Wis aku gak usah mbok tawani bojo. Di mana pasar? Cari pasar. Kok nek wis pasar wis ekonomi hidup kan, cari istri gampang. Tapi prinsipnya betapa persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Di dalam surah Al-Hasyr itu disebutkan, surah Al-Hasyr tentang suasana batin orang Ansor, orang Madinah terhadap orang pendatang ini, orang Mekah, dilukiskan di sana. Tidak ada hati yang syirik, bahkan segalanya untuk orang Muhajirin, walaupun dirinya sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun dirinya sendiri terbatas. Nabi SAW menangan perang. Perang Uhud pun Nabi sebenarnya menang, yang kalah kan Ashabul Rumat itu. Nah, perang Uhud itu diberitakan dalam sejarah memang kalah, iyalah kalah secara keseluruhan, tapi Nabi menang. Mengapa? Ternyata diteliti oleh para sejarawan, resepnya adalah ukhuwah. Kekuatan Nabi dalam menghadapi musuh-musuh yang datang menyerang. Nabi tidak pernah menyerang, Nabi selalu diserang. Menang, mengapa? Karena bersatu. Kalau kita tidak bersatu, sudahlah, jangan harap itu. Kekuatan kita pasti lemah. Tapi kalau bersatu, walaupun sedikit, dan pasukan Nabi kan selalu sedikit dibanding pasukan musuh. Tapi selalu menang. Mengapa? Karena Nabi pandai sekali mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj yang bertahun-tahun bermusuhan bersatu. Orang-orang Madinah juga begitu, semuanya dipersatukan, dan dalam bermasyarakat itu kunci. Persatuan itu kunci kekuatan. Baik, ini menjelang Isya. Kalau bisa Isya selesai. Ada yang bertanya tentang uswah ta'budiyah, tentang uswah ini ada uswah ta'budiyah, uswah ijtimaiyah, uswah tsaqafiyah. Dari sekian banyak uswah itu, kesimpulannya ada 3 itu: peribadatan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Kita tidak usah fanatik kalau terkait ijtimaiyah dan tsaqafiyah. Kalau ta'budiyah kita juga tidak boleh lentur, wah semua agama sama, semua selamat. Oh, tidak bisa. Yang benar yang selamatnya yang Islam, yang ikut Nabi. Walaupun misalnya demi toleransi lalu doa bersama, naudzubillah, saya tidak pernah mau, Mas, diundang doa bersama, saya tidak pernah. Apalagi salam gaduh-gaduh, itu kurang ajar banget itu. Walaupun yang melakukan sekarang presiden, saya salahkan, salah itu. Kan sejak zaman siapa ya salam gaduh itu? Zaman Bung Karno, zaman Pak Harto tidak ada salam gaduh-gaduh itu. Ya kalau dia sebagai Muslim ya assalamualaikum. Nanti kalau misalnya sebagai Hindu ya silakan salamnya Hindu. Lalu jangan kita sebagai Muslim mengucapkan salam ini, salam itu. Salam itu doa itu kepada Tuhan. Nah, Tuhannya kan berbeda. Maka saya tidak pernah menggunakan salam gaduh-gaduh dan tidak pernah doa bersama. Majelis Ulama saya kritik pernah mengadakan doa bersama, tapi setelah saya kritik kemudian sekarang sudah reda MUI-nya, tapi entah orang-orang MUI. Maksud saya apa yang terkait akidah dan ibadah kita jangan goyah, harus fanatik bahwa kita yang benar, agama yang benar Islam, agama yang selamat ya Islam. Enggak, terserah mereka mengaku akan di sebelah kanan Bapak atau sebelah kiri, silakan aja, tapi Islam bagi kita yang aman dan selamat. Itu yang penting. Tentang muamalah ya begitu tadi, longgar, jembar ya. Ini ada adanya. Monggo
kalau sudah waktunya azan, saya ingatkan lagi bahwa keteladanan Nabi adalah bermacam-macam, tapi terbagi dalam 3 kategori: keteladanan peribadatan, keteladanan kemasyarakatan, dan keteladanan kebudayaan. Jika ini bisa kita tiru, kita terapkan, maka kita akan satu padu walaupun dalam perbedaan. Sekarang silakan kalau ada pertanyaan, boleh di luar apa yang saya sampaikan, boleh bebas apa saja, terutama terkait NU Muhammadiyah. Saya betul-betul kebelet ya, istilahnya kebelet menjelaskan mengapa ini begini, mengapa itu begitu. Tahu semua saya, sudah ribuan. Saya ngajar perbandingan matematika sejak tahun 83, jadi rodok suwe wisan. Monggo silakan. Baik, kajian Nabi, pengajian Nabi, pengajaran Nabi itu luas, tidak terikat forum ya. Forum juga ada di Masjid Nabawi, tapi secara umum apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikatakan Nabi dalam kehidupan sehari-hari itu tercatat oleh para muhaditsun, ya, para periwayat hadis, dan kemudian menjadi bagian dari pengajaran untuk kita. Walaupun itu sebenarnya terjadi tatkala ada di masyarakat dan kejadian khusus misalnya, tapi itu menjadi catatan dan menjadi bahan untuk pengajian umatnya, bahwa fora ini seperti ini adalah kreasi atau inovasi, tidak bisa ditempeli bid'ah, karena ini adalah sama dengan ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya, itu juga budaya, bukan peribadatan. Walaupun dilakukan Nabi itu kategorinya kategori budaya. Maka agar kita tidak sempit wawasan, maka bagaimana kita bisa mencerna, menangkap wawasan dari pihak lain, seperti Maulid Nabi misalnya. Tidak ada Maulid Nabi itu, peringatan Maulid Nabi itu tidak ada, baru ada oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari kelompok Ahlus Sunnah, kemudian Mu'izz Lidinillah dari kelompok Syiah. Sudah sama-sama mengadakan. Dan kalau di Arab setahu saya, selain di Saudi ya, di Mesir, di Sudan, itu peringatan Maulid itu 1 bulan. Saya kalau bulan Maulid itu istirahat dapur saya, jadi saya tidak masak sama sekali. Bukan nunggu sih, mesti ada yang antar, mesti ada yang memberi. Selalu itu dalam bulan Maulid itu 1 bulan, itu cara mereka memperingati. Juga ada yang seperti kita mengadakan ya kumpulan, kemudian ada tausiah seperti ini, ada. Itu ijtimaiyah. Terus napa wau? Berdoa. Ya, doa untuk orang wafat memang Nabi melakukan juga ya. Nabi bahkan ziarah kubur itu Nabi sering itu ke Baqi', tapi tengah malam. Lalu apakah persis seperti itu? Nek persis ya harus tengah malam ya. Kan penjelasan kalau tengah malam malah wedi. Jadi itu kategorinya bukan ibadah madhoh, tapi kategori ibadah ya, ibadah, tapi ibadah muamalah atau ibadah ijtimaiyah. Mendoakan, doanya itu jelas ibadah, tapi bahwa tempatnya, waktunya, kemudian caranya, apa kumpul tahlilan misalnya, atau tahlilan juga ibadah ijtimaiyah, karena menyangkut kemasyarakatan tahlilannya. Kalau bacaan tahlilannya menyangkut ya, tuntunan Nabi, itu ibadah murni dari Nabi, ibadah. Tapi status bacaan-bacaan di tahlilan itu bukan ibadah murni, ibadah ijtimaiyah, tergantung kemasyarakatan. Kalau mau monggo, kalau enggak mau enggak apa-apa. Bedanya enggak tahlilan dengan tahlilan itu hanya berkat kok. Nek tahlilan untuk berkat, tahlilan enggak untuk berkat, gitu aja. Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu wah tahlilan bid'ah, enggak usah lah. Kita bid'ahkan sampai 100.000 kali, sing tahlilan ya tetap tahlilan. Enjoy saja, jutaan orang tahlilan. Yang enggak mau ya tetap enggak mau, ya sudahlah. Wis podo Islami, yang tahlilan monggo, yang enggak tahlilan enggak apa-apa gitu. Menurut wawasan saya begitu itu nikmat ya. Berislam dengan cara begini itu enak. Jadi kita bisa bergaul dengan siapa saja.
yang iya maupun yang tidak itu tetap saudara. Terus napa wau? Sudah ya? Sudah. Monggo yang lain. Oh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya. Nggih. 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 Baiknya itu ya di dalam Islam itu saya yakin tanpa mengurangi penghormatan saya panjenengan itu tidak ada yang tahu mazhab apa salat maghrib tadi. Ayo, mazhab ngaku mazhab Syafi'i tidak mungkin. Kita juga mazhab Syafi'i. Jadi yang bagus tuh bermazhablah kepada semua, bergurulah pada semua. Kalau tidak bermazhab sama sekali ya tidak mungkin. Tapi kalau bermazhab ini Syafi'i jika didi, Imam Hanafi jika didi, boleh, itu bagus. Saya pernah nulis disertasi tahun 2001 diuji itu masalah taufik itu. Jadi kata kiai-kiai, tidak usah sebutkan namanya ya, kata kiai-kiai itu tidak boleh campur mazhab, tidak boleh. Saya tanya kenapa, tidak tahu alasannya. Tidak tahu alasannya, pokoknya tidak boleh. Wah kacau. Akhirnya saya cari sendiri dan ketemu bahwa Imam Zakaria Al-Ansari dan Imam Al-Qafal itu menyatakan tidak baik campur mazhab karena ngikut itu harusnya ngikut salah satu. Iya nek ngalim, nek gak ngalim. Ya. Kemudian Syekh Al-Qafal, Syekh Al-Qarafi ya, mazhab Maliki ya tidak boleh nyampur mazhab itu dalam satu kasus, tapi kalau dalam banyak kasus ya boleh. Misalnya puasanya mazhab Hanafi, kemudian sholatnya mazhab Maliki boleh, tapi nek sholat tok itu banyak mazhab tidak boleh. Itu pendapat, bukan dalil. Ternyata Kamaluddin bin Humam mazhab Hanafi atau Ibnu Humam mazhab Hanafi itu nyampur mazhab itu malah bagus. Mengapa? Karena dia mau belajar dan banyak tahu. Dan nyatanya kenyataan dalam sehari-hari tidak ada kok. Wah, sing ki mazhab Syafi'i murni tidak ada. Maliki murni tidak ada. Saya bisa melihat semua yang sholat itu ternyata campur-campur. Penjenengan sedekahnya mungkin mazhab Syafi'i boleh lah. Ini dudingnya mazhab Hanafi boleh lah. Yang ya sudahlah. Prinsipnya saya ingatkan bahwa penjenengan itu yang penting ikut Nabi. Lah ikut Nabi itu jalur para ulama itu jadikan guru semua. Gitu aja. Yang penjenengan tahu yang mana. Kalau tahu dan mantap ya silakan. Kalau wah aku jane kuno tuh gak mantap aku. Tapi ngomong kunut sih misalnya. Ya sudah jangan kunut. Subuh itu enggak kunut sah. Kunut juga sah, sing gak sah gak sholat itu, sing gak sholat itu gak tepai. Tapi sholat subuh dengan kunut oh bagus, ndak dengan kunut oh bagus. Sing kerinan itu sing masalah. Jadi gitu aja. Jadi Nabi pernah kunut, pernah ndak kunut. Tarawih juga begitu, ada yang 8, ada yang 20. Saya mohon maaf ya di Arab itu gak ono tarawih gak 20 gak ono. Mesti 20 kabeh di Mekah Madinah semua 20. Ya itu betul bagus. Lah sing 8 ya pemahaman, tapi memang yang 8 itu Indonesia saja. Saya di Arab itu keluyuran di Riyadh saja ya sholat 8 rakaat itu. Ternyata TKI. Jadi ya Indonesia juga. Jadi entahlah sekarang mungkin sudah ketularan orang Indonesia, tapi sholat tarawih 8 rakaat itu ide Indonesia. Benar wong gak tarawih lho le. Ya tarawih 20 bagus, 8 bagus. Keberatan 6 boleh. 4 enggak apa-apa. 2 iya. Tapi sebaiknya enggak usah ke masjid kalau 2 itu.
Ndak terawih loh, ndak apa-apa. Kenapa sih kalau kita lalu masalahkan? Bon, ngoten nggih. Terus napa sing kedua, Bu? Iya, kalau mazhab Maliki mengangkat kencang. Saya pernah di Sudan itu dimarahi oleh takmir masjid karena sholat sendiri. Sholat itu harus satu imam, mazhab Maliki tapi. Nah saya tidak tahu waktu itu, karena mazhab Syafi'i kan boleh, asal tidak bareng. Jamaah bareng itu yang tidak boleh. Kalau jamaah nunggu selesai kemudian berjamaah. Kalau mazhab Maliki kan satu kali jamaah di masjid itu, selebihnya harus munfarid. Itu ijtihad. Nah, kalau di sini ya kita lihat kondisi tempat saja. Kalau di sini sudah ada yang jamaah, ya kita ikut jamaah. Misalnya, wah, itu kok Fatihah tidak pakai Bismillah misalnya, ya tidak usah lah kita ikut mengoreksi itu. Ikut aja, jelas imam itu beramal mesti sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang Bismillah pelan ada. Mayoritas 3 mazhab ini ya, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Tapi mazhab Syafi'i Bismillahnya keras. Juga pakai dalil, tapi dalilnya kalau mazhab yang 3 ini pelaksanaan Nabi atau perilaku Nabi. Kalau ini sabda Nabi. Bismillah keras itu sabda Nabi, dasarnya, dalilnya. Tapi punya dalil semua. Ndak mau coba Bismillah ya nggak apa-apa. Tapi ndak ada. Kalau setahu saya di Mekah itu semua pakai Bismillah. Ndak pakai Bismillah ndak apa-apa. Bismillah pelan ndak apa-apa. Bismillah keras bagus. Ndak mau coba Fatihah itu keterlaluan. Ndak boleh. Walaupun begitu Imam Hanafi membolehkan jika ada orang belum bisa hafal Fatihah. Tapi imam yang lain harus makmum. Yang belum bisa bacaan sholat harus makmum, sebab kalau makmum sudah ikut bacaan imam. Terus di sini misalnya ada sholat jamaah, kita tidak setuju dengan imam, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kita ikut imam saja. Jadi tidak usah debat soal dalil. Soal dalil itu semua punya dan semua ada, semua benar. Yang penting kita niatnya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo yang lain, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyampe kepada almarhum, okay. Baca pahala bacaan kita, apakah doa kita yang nyampe? Oh iya, iya bagus. Itu ada pendapat juga. Pertengkaran, katakanlah saya batasi antar mazhab aja. Mazhab yang menyatakan sampai doa dan pahalanya itu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Maliki mauquf, aku gak melok-melok, saya tidak berpendapat, mbuh aku ya roh. Itu gurunya Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i sendiri berpendapat tidak sampai. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Di Indonesia akeh talilan lho ngono ki piye ya Jal? Ngono diomongi oh gak Syafi'i banget ngono ya nesu. Padahal itu bukan yang tahlilan, itu jelas bukan Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali. Di Timur Tengah ada banyak seperti tahlilan atau hadiah pahala itu banyak karena mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i konsisten ya mestinya enggak tahlilan. Mestinya loh. Tapi yang kene enek wong tahlilan diarani gak mazhab Syafi'i, muring-muring enek perlu di antem berkat itu. Jadi prinsipnya gini, kalau doa itu semua sepakat. Empat mazhab ini sepakat bahwa doa itu sampai. Doa kita mendoakan, karena tuntunan Nabi Allahumma firlahu warhamhu, salat jenazah itu kita mendoakan jenazah itu nyampe. Tapi kalau hadiah pahala ya tadi seperti saya katakan, yang dua Imam Hanafi dan Hambali berpendapat hadiah juga sampai. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak sampai. Imam Maliki ya, ada dalilnya, Imam Syafi'i juga ada dalilnya. Iya, surah An-Najm ayat 39 itu. Jadi begini, ini kita harus lapang dada.
Karena ya baiklah, saya sendiri misalnya dalam hal misalnya tahlilan, ya sudah tahlilan nawatu ibadah, yang kita baca doa saja. Maka Imam Abu Bakar Asy-Syaitoh, mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa tahlilan itu setelah tahlil di format doa, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu ila, jadi direkayasa, ya terserahlah. Tapi yang terpenting itu amal kebaikan. Kalau mau silakan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Podo gungruwe. Sing pendapat gak sampai ya belum tahu, yang pendapat sampai ya belum tahu karena podo gung matine. Waktu itu ya. Tapi setelah mati begini ya tahu mereka sampai atau enggak. Tapi ya beginilah. Yang penting kira-kira ya. Tahlilan karo sekak itu baik mana ya? Pemane malam Jumat itu sekak apa tahlil wis ngono ae. Oh ya gak sekak ya gak tahlil ya berarti tidak mau tahlil. Jadi intinya amal perbuatan kita ini tergantung keyakinan kita, tergantung narasumber yang kita gunakan, semuanya bersumber soal setuju tidak setuju memang hak kita masing-masing. Sampun ngaten nggih. Terima kasih perhatian. Oh, masih ada Mas Sonya, ayo. Apa iki? Iki yo ke Surabaya rene. Apa Mas? Enggak, iya. Pernah ada kajian Imam Malik itu dianiaya oleh penguasa. Iya. Dia dipukul. Iya. Dihajar ini ya. Sampai dikatakan kayak orang lumpuh. Jadi saya ingin tahu apa ini sumbernya, memang seperti itu ya. Ya. Jadi pukul ini ya, dihajar ini ya. Sampai nggak bisa angkat tangan. Ya. Terus yang kedua, Imam Malik itu kalau sholat jenazah tidak pakai Fatihah. Di awal kan Fatihah sholat jenazah. Dia tanpa Fatihah. Ya baik. Ya berita itu mungkin benar mungkin salah, tapi dari sumber yang saya baca tidak benar bahwa Imam Mazhab 4 itu semua teraniaya, semua digebuki oleh Imam Syafi'i juga, Imam Hambali juga, malah Imam Malik yang agak punya wibawa itu, yang disungkani oleh penguasa itu. Bahkan kitab Muwatta'nya jadi kitab narasumber kerajaan. Tapi kalau dihajar sampai cengkleh itu enggak ada. Saya enggak membaca itu bahwa Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu di penjara ya, kemudian dihajar ya. Tapi Imam Malik malah saya tidak tahu sumber itu. Kemudian kalau tidak baca Fatihah enggak ada karena itu mutawatir Mas. Hadisnya mutawatir, insya Allah Imam Malik juga enggak mengingkari bahwa sholat jenazah itu semua pakai Fatihah. Mengapa? Karena hadis Fatihahnya sholat jenazah itu mutawatir, terkenal. Mutawatir itu aklamatif. Jadi semua sahabat tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Fatihah. Kalau ada pendapat yang menyatakan tidak membaca Fatihah, tentu perlu sumber gitu ya. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kehadiran panjenengan ini, Masya Allah. Moga-moga Allah SWT menjadikan ini sebagai bukti bahwa kita cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kajian ini. Insya Allah dengan begitu kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, dan saya kan sudah sholat Isya. Jadi saya nanti terus nyuwun pamitnya. Nyapu itu. Ya wis tak enteni ngono. Silakan nanti sholat jamaah, kemudian saya ya itu anak saya biar ya nanti silakan Mas Fahmi lah apa gak jamaah ngomong. Gak. Tapi baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya baik. Berdoa juga begitu. Ada yang begini. Ada yang begini.
ada yang begini, ada yang ndak ngatong, ada yang begini. Sing gak ono ngene. Terus panjenengan nanti ndak ngatong gak apa-apa, dhuwur gak sakmene gak apa-apa, dhuwurne gak apa-apa. Malah ada yang begini. Jadi posisi berdoa itu terserah kita. Ada ajarannya, ada tuntuannya. Ndak usah maidu yang tidak sama ya. Mari kita antarkan doa kita. Ini ada hadis Bukhari, Sahih Bukhari bahwa berdoa itu diantar Fatihah atau Fatihah dulu sebelumnya atau sesudahnya. Itu ada hadisnya ya. Jadi tidak usah itu oh itu bid'ah. Enggak. Saya tidak mungkin ya melaksanakan apa yang yakin bid'ah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.